Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Feast at Home. Kita bersyukur bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita saat ini, apapun pergumulan kita tahu bahwa kita punya sahabat yang luar biasa, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa untuk teman-teman yang sudah menuliskan wujud-wujud doanya. Dan juga saat ini saya mau bacakan ada praise report, ada yang bersyukur karena sudah dipulihkan dari COVID-19. Boleh kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita, luar biasa. Kemudian ada juga yang bersyukur karena dia mengalami kesembuhan dan kelancaran operasi jantung. Kita tahu tidak pernah ada doa yang sia-sia. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu mendengar setiap doa dan seruan umatnya. Amin. Mari kita bersatu hati saat ini. Kita berdoa bagi teman-teman kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa bagi seseorang yang memohon supaya kesehatan ibu dan bayinya terjaga dengan baik. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau melihat saat ini keadaan dari ibu dan anaknya. Bapa, biarlah rahmat, kesembuhan-Mu, kalaupun ada sakit penyakit saat ini, kiranya Engkau bekerja dan melawat mereka. Dan terus jagai kesehatan mereka dengan baik. Kami juga berdoa bagi seseorang yang mohon ketenangan jiwa, bagi Waluyo, Lianawati, dan Han. Bapa, kiranya Engkau mengampuni ketiga sahabat kami ini yang telah Kau panggil. Kau ampuni segala dosa dan kesalahan yang mereka perbuat di dunia ini. Dan berikanlah mereka istirahat yang kekal bersama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa bagi seseorang yang memohon supaya keadaan keuangan keluarganya membaik dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allah yang akan memenuhi segala kebutuhan kami seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau juga boleh bekerja kepada saudara kami ini. Ada seseorang juga yang memohon kesembuhan untuk ayahnya yang menderita COVID-19 dan juga supaya dicukupkan kebutuhan biaya pengobatannya. Tuhan, sekali lagi kami mohon, kiranya Engkau menjamah, Engkau bekerja, kuasa-Mu saat ini bekerja, memulihkan, menyembuhkan ayah dari saudara kami ini. Dan kiranya Engkau juga mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk biaya pengobatannya. Ada seseorang juga yang berdoa supaya dia mendapatkan pasangan yang seiman. Kami percaya Bapa, Engkau melihat kerinduan dari anak-Mu yang begitu baik ini. Kiranya Engkau juga mendatangkan seorang pasangan yang tidak hanya seiman, tapi pasangan yang sungguh-sungguh bisa membawa mereka berdua nanti pada hubungan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Tapi apa yang kami naikkan ini, terjadilah seturut dengan rencana-Mu, terjadilah seturut dengan waktu-Mu, karena kami tahu bahwa waktu-Mu dan rencana-Mu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita, ekspresikan pujian dan penyembahan saudara. Percayalah bahwa ada kuasa di dalam setiap pujian dan penyembahan yang saudara naikkan. Shalom fams, apa kabarnya semua? Wah, kita udah ada di penghujung bulan Juli. Gak berasa setengah tahun 2021 udah kita jalani bersama dengan Tuhan. Dan maka saat ini, hari ini saya mau ngajak teman-teman semua buat kita boleh mengucap syukur buat kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kita masih ada hari ini, kalau kita masih sehat hari ini, kalau keluarga kita masih ada bersama-sama dengan kita percaya semua itu hanya karena kasih Tuhan. Bukan begitu? And that is why right now we want to praise Him. Karena hanya itu yang kita punya saat ini.
want to praise Him, we want to thank Him. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat berkat-Mu yang masih boleh ada untuk setiap dari kami. Kami bersyukur. Di dalam setiap kondisi kehidupan kami, kami bersyukur Tuhan. In good times and bad times, we want to praise Your name. Nah, hari ini kami sebagai worship team ingin membawakan sebuah lagu. Dan kita mau mengajak teman-teman boleh kita bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah lagu ini menjadi kesaksian dari setiap kita bahwa kalau kita boleh ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amen.
God, that our freedom isn't measured by what we've done, but it's all because of your mercy. Oh, your mercy and your blood. Oh, your mercy, God. The power of His blood washes away my sin. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Say it with me. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. The blood of Jesus, wash away your sin, wash away your fear, wash away, make us whole again, oh God, mercy of God. Tuhan, benar Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami boleh hidup Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu saja, karena pengorbanan-Mu Tuhan untuk setiap dari kami. Saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan, khususnya buat negara kami Tuhan. We wanna pray for our nation. We wanna pray for our country Indonesia. We wanna speak blessing unto Indonesia. In the name of the Lord Jesus. Kami berdoa Tuhan supaya ada pertobatan Tuhan. Untuk setiap hati Tuhan, ada pertobatan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemulihan Tuhan bangsa kami Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah
Kita percaya bahwa setiap doa kita Tuhan pasti mendengar. Dan saya juga mengucapkan berkat bagi saudara yang menyaksikan acara ini. Saya mengucapkan berkat bagi Indonesia pada khususnya. Kita tahu apa yang terjadi, pandemi yang begitu luar biasa. Begitu banyak ketakutan, begitu banyak kekhawatiran yang mungkin juga ada dalam hati saudara saat ini. Tapi percayalah bahwa kita tidak pernah sendirian. Ada Roh Kudus, ada Tuhan yang senantiasa setia untuk menyertai setiap saudara dan saya. Saya mengucapkan shalom kepada teman-teman Bapak Ibu yang menyaksikan acara Feast at Home pada hari ini. Mari saat ini kita melanjutkan tema besar kita di bulan ini yaitu Heart Detox. Dan pada talk yang keempat ini judulnya adalah Bulletproof. Bagaimana kita bisa memiliki, bagaimana kita bisa memasangkan anti peluru terhadap serangan-serangan si jahat yang berusaha untuk menjatuhkan kita, yang berusaha untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Tapi sebelumnya mari saya ajak saudara untuk kita boleh berdoa bersama dengan iman datang dalam hadirat Tuhan sekali lagi. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Mari angkat tanganmu saat ini, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara, bacaan ini adalah bacaan yang terakhir dari bab yang ketiga dari kitab Matius. Memasuki bab yang keempat, saudara akan melihat perjalanan Yesus bagaimana dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Kita tahu bahwa iblis itu nyata. Kuasa dari si jahat itu nyata di dalam kehidupan kita. Mungkin banyak di antara kita yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal tersebut. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita selalu ada pertempuran antara yang baik dan yang jahat, antara kebenaran melawan dosa atau kejahatan. Dan hal tersebut juga sebenarnya saudara sadar atau tidak sadar itu kita alami setiap hari. Pertempuran tidak hanya secara fisik, tapi juga terjadi di dalam pikiran kita. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, itu yang melahirkan tindakan kita. Kalau firman Tuhan selama ini, itulah yang memenuhi setiap hati dan pikiran saudara, maka saya percaya bahwa tindakan kita juga pasti tidak akan jauh dari apa yang kita lihat. Dalam 1 Petrus bab 5 ayat 8-9 dikatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Ayat yang ke-9 dikatakan, "Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama
Saudara, kita semua umat manusia ciptaan Tuhan, kita berada di dunia yang sama, kita mengalami pergumulan yang sama, dan firman ini mengatakan bahwa kita menghadapi musuh yang sama, yaitu iblis yang berjalan mengelilingi kita. Dikatakan yang mengaum-ngaum seperti singa yang lapar, yang menunggu saudara dan saya lengah, dan itu adalah waktu dia untuk memangsa kita. Dan dikatakan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa membentengi diri kita dari serangan-serangan si jahat yang berusaha menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Saya ajak saudara saat ini untuk kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kami kerinduan pada hari ini untuk kami boleh bersekutu bersama, memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar bagaimana kami bisa membentengi setiap hati dan hidup kami supaya kami dapat terhindar dari serangan-serangan si jahat yang berusaha menjauhkan kami dari kasih dan rencana-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati hati kami pada hari ini, supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami secara pribadi pada hari ini. Kami naikkan segala doa kami yang jauh dari sempurna ini, hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mau angkat tangan kita, sekali lagi kita mau katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, kalau saudara baca berita pada bulan April tahun 2019, pada waktu itu sedang heboh diberitakan bahwa ada seorang pria bernama Peter Nortje. Dia dan istrinya sedang merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-10 dan mereka merayakannya di Afrika Selatan. Singkat cerita, pasangan ini diberikan bonus untuk bisa melakukan keliling tour di kandang singa. Wah, mereka sangat excited, mereka tertarik. Mereka mengikuti tur tersebut secara private, dan pada suatu kesempatan sang suami Peter Nortje, dia melihat, dia tertarik, dia mendatangi seekor singa jantan, dan dengan penuh keberanian dia mengelus kepala dari singa jantan tersebut, dan tidak terjadi apa-apa. Singa jantan tersebut hanya melihat, menatap dia, kemudian pergi meninggalkan Peter Nortje. Ternyata apa yang dilakukan oleh Peter Nortje terhadap singa jantan itu menarik seekor singa betina untuk datang mendekat. Dan Peter Nortje melihat, wah, ini lucu banget singa betina ini, karena kelihatan begitu jinak, kelihatan begitu baik. Tidak ada ekspresi ingin menyerang. Itulah kenapa akhirnya Peter Nortje melakukan hal yang sama. Dia membelai kepala dari singa betina ini secara lembut. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Ketika dia sedang membelai kepala dari singa betina tersebut, seketika itu juga singa betina itu menyerang, dia menggigit tangan dari Peter Nortje. Akhirnya terjadi tarik-menarik antara Peter Nortje sambil berteriak secara, istrinya juga menjerit-jerit secara histeris. Dan akhirnya dengan bantuan orang-orang yang ada pada waktu itu, akhirnya Peter Nortje berhasil melepaskan tangannya dari gigitan singa betina. Dan segera saat itu juga Peter Nortje dilarikan ke rumah sakit dan dia harus menerima sebanyak 60 jahitan di lengan kanannya. Peter Nortje dan mungkin juga pada waktu itu para perawat dan dokter menganggap bahwa hal itu sudah selesai. Dan dia pada waktu itu ingin berdiri, dia mau balik ke rumahnya. Tiba-tiba dia merasa kepalanya pusing, itu berputar-putar, dan dia akhirnya pingsan.
Setelah diteliti, ternyata gigitan dari singa itu tidak hanya menimbulkan luka, tapi mengakibatkan yang namanya infeksi, saudara. Dan infeksi ini itu bisa membawa kematian bagi Peter Nortje. Dari sini kita bisa belajar bagaimana saudara dan saya terkadang dilambangkan bahwa dosa itu seperti seekor singa. Yang pertama adalah kejahatan, dosa, iblis. Itu kelihatannya bukan sesuatu yang berbahaya. Seperti singa betina itu kelihatannya jinak. Kelihatannya kita tidak akan terdampak apa-apa, tidak akan mengakibatkan sesuatu yang buruk bagi kita. Bukankah betul? Terkadang kita merasa, tidak apa, bohong-bohong sedikit demi kebaikan. Apalagi kita selalu mengatakan kita lakukan ini untuk kebaikan. Atau mungkin kita juga mengatakan bahwa banyak orang lain yang melakukan seperti itu dan mereka baik-baik saja. Ya, akhirnya kita ikut-ikut karena kita melihat mayoritas melakukan dosa yang sama. Tapi sama halnya seperti singa betina tersebut, kelihatannya jinak, kelihatannya baik, kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Tapi saudara tahu dari cerita tadi bahwa tidak pernah dikatakan bahwa sebuah kejahatan, sebuah dosa itu membawa kebaikan bagi kita. Itulah kenapa Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa yang telah kita perbuat. Supaya apa? Karena upah dari dosa itu adalah maut, saudara. Tuhan Yesus ingin supaya kita selamat, kita keluar dari kuasa dari dosa itu sendiri. Yang kedua, sifat dari dosa atau iblis atau kejahatan, dia akan spread infeksi. Seperti Peter Nortje, dipikir setelah 60 jahitan dia sudah beres begitu aja. No, ternyata dia mengalami yang namanya sepsis. Dia mengalami infeksi yang begitu luar biasa. Sepsis, saya baca, adalah komplikasi berbahaya akibat infeksi. Komplikasi infeksi tersebut dapat menimbulkan tekanan darah turun drastis serta kerusakan pada banyak organ. Bukankah betul? Dosa selalu diawali dari dosa yang kecil. Tapi sifat dari dosa, dia akan semakin membesar, membesar, dan membesar. Bahkan tanpa kita sadari, akhirnya kita tidak bisa lagi, bahkan sulit untuk keluar dari keterikatan kita. Kita baca tadi dari 1 Petrus 5 ayat 8-9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9 adalah jawabannya, saudara. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya suka bahasa Inggrisnya, dikatakan stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowl around like a roaring lion, looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Nah, dari ayat ini kita akan belajar 3 cara untuk menghadapi serangan dari si iblis. Tema kita hari ini, talk kita hari ini adalah bulletproof. Kalau saudara lihat, biasanya di film-film action, polisi, SWAT, sebelum dia menghadapi musuh, dia selalu mengenakan rompi anti peluru. Betul ya? Jadi ketika dia diserang, ditembak pada bagian yang dilapisi rompi anti peluru tersebut, dia tidak mengalami celaka. Dia tidak mati. Cara yang pertama adalah dari ayat yang ke-8 dari 1 Petrus 5, stay alert. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Itu firman Tuhan dikatakan seperti itu. Nah, apa maksudnya stay alert? Being alert means opening your spiritual eyes. Bagaimana saudara bisa membuka mata spiritual saudara? Maksudnya apa?
Tidak hanya yang kita lihat secara fisik, secara mata. Tapi kita tahu, contoh, saudara bisa menyadari, oh, kalau aku melakukan ini, aku akan terjebak pada yang namanya keserakahan. Kalau aku melakukan hal ini, oh, aku akan terjebak pada hawa nafsu. Oh, kalau aku melakukan hal ini, aku akan terjebak pada kesombongan. Saudara bisa tahu kalau hal tersebut bisa membahayakan saudara, kalau saudara punya kepekaan secara rohani. Masalahnya adalah banyak di antara kita yang tidak terlalu melatih hal tersebut. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal jasmani, sehingga rohani kita, kehidupan rohani kita tidak kita perhatikan, sehingga kita tidak peka bahwa sesungguhnya saudara dan saya sedang diserang. Setiap hari kita mengalami pertempuran, di mana kita dihadapkan pada pilihan saudara berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, saudara berjalan dalam rencana Tuhan, atau saudara berjalan menjauh dari firman Tuhan dan otomatis tidak ada pilihan lain, saudara mengikuti dari jalan si iblis. Dan itu membawa saudara dari kasih Tuhan. Itu membawa saudara jauh dari rencana yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Nah, yang warning seperti saya bilang tadi, sin start small. Kalau kita baca di berita-berita kriminal, ada seorang penjahat, pembunuh yang membunuh sebuah keluarga. Saya ingat pada waktu itu kejadiannya terjadi di Jakarta Utara, rumah yang begitu besar. Tidak ada rencana bagi pencuri tersebut untuk membunuh. Tapi karena dia terpergok oleh sang pemilik rumah, dari rencana awalnya dia hanya ingin mencuri sesuatu dari rumah tersebut. Akhirnya dengan alasan supaya dia tidak tertangkap dan tidak ketahuan, maka dia membunuh pemilik rumah tersebut, saudara. Kita bisa lihat bahwa dosa atau kejahatan itu akan membawa kita kepada size yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Kalau saya mau gambarkan, kita jatuh ke jurang yang jauh lebih dalam lagi. Jauh lebih dalam lagi. Itu yang iblis mau. Itu yang iblis inginkan. Supaya apa? Saudara dan saya mengalami kematian yang kekal. Padahal yang Tuhan inginkan adalah saudara dan saya mendapatkan kehidupan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, Daud mengatakan seperti ini. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud mengerti, bahkan seorang Daud pun jatuh ke dalam dosa yang begitu luar biasa. Saudara tahu cerita dari Daud bagaimana dia berselingkuh dengan Batsheba. Tidak cukup hanya berselingkuh dan berzina, saudara. Tapi kalau saudara membaca secara detail, karena perselingkuhan tersebut, karena hawa nafsu dari Daud tersebut, dia akhirnya membunuh suami dari Batsheba. Bukan sesuatu yang direncanakan oleh Daud sebelumnya. Dia hanya ingin bersetubuh dengan Batsheba. Tidak ada rencana awal dia untuk membunuh suami dari Batsheba. Tapi karena Batsheba akhirnya hamil, dan sang suami ketika ditarik kembali dari pertempuran, dia tidak mau tidur dengan istrinya, Daud harus menutupi dosa dan kesalahannya. Tapi dia lupa. Dia bisa menutupi dosa dan kesalahannya dari orang lain, dari manusia. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan menegur dia melalui nabinya. Daud meminta, lihatlah jalanku, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku kembali di jalan yang kekal. Pernahkah saudara berdoa atau menyesali? Saudara, sesungguhnya kalau kita tahu bahwa kita salah, kita berdosa, Tuhan itu Maha Rahim, Tuhan Maha Pengampun.
Dia selalu ingin kita kembali kepada jalannya. Masalahnya adalah, apakah yang pertama saudara sadar bahwa saudara salah atau berdosa? Karena dibutuhkan kesadaran bagi kita bahwa kita salah dan kita mau kembali. Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa dia melakukan dosa. Seperti saya bilang tadi, karena mayoritas di luar sana melakukan hal yang sama, dan seakan-akan itu membenarkan tindakan saudara dan saya untuk melakukan hal tersebut. Selalu kembali kepada kebenaran firman Tuhan, selalu kembali kepada hukum yang Tuhan sudah ajarkan, dan itu adalah kebenaran yang sejati. Kalau saudara membaca cerita mengenai Winston Churchill, seorang perdana menteri dari Inggris, dikatakan bahwa pada waktu itu, sebelum dia menjabat sebagai Prime Minister di Inggris, saudara mengenal sosok yang namanya Hitler. Pada waktu itu, sudah terjadi Nazi mulai melakukan banyak kejahatan. Tapi pada waktu itu, politisi-politisi dari berbagai negara, dari Amerika, dari Perancis, dari Jerman, mereka berkumpul, dari Soviet tentu saja, mereka berkumpul, mereka masih punya pikiran Hitler. Mereka ingin mengajak Hitler untuk melakukan perjanjian damai, bahwa dia tidak boleh lagi menyerang negara-negara yang lain. Dan pada waktu itu, satu-satunya orang yang menentang dan tidak percaya kepada Hitler itu adalah Winston Churchill. Tapi pada waktu itu dia cuma anggota dari parlemen, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak ada yang mendengarkan dia. Dia mengatakan seperti ini, "You cannot negotiate with Hitler." Kamu tidak bisa bernegosiasi dengan Hitler. Dikatakan, "If you open your door even an inch, he will kick it open." Jadi jika engkau membuka pintu 1 inci saja, maka Hitler akan menendang pintu itu sampai terbuka. Dia sama sekali tidak percaya, dan ternyata setelah perjanjian perdamaian itu dilakukan, tahukah saudara apa yang terjadi? Hitler menyerbu negara-negara Eropa pada waktu itu. Dan salah satunya adalah Inggris. Dan tepat pada waktu itu juga, Winston Churchill merupakan Perdana Menteri dari negara Inggris. Dan dia berhasil mengalahkan Hitler dan Nazi pada waktu itu. Dan ini adalah powerful lesson yang saudara dan saya bisa belajar, bahwa you cannot negotiate with evil. Saudara tidak bisa negosiasi, atau bahasa yang sering kita pakai adalah seringkali kita berkompromi terhadap dosa atau kejahatan. Itulah firman Tuhan mengatakan bahwa saudara panas atau saudara dingin. Tidak ada yang namanya suam-suam kuku. Ketika kita mengikut Tuhan, kita harus mengikut Tuhan 100%. Meskipun dikatakan, bukankah kita masih tinggal di dunia ini? Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu bahwa kita rentan sekali untuk jatuh ke dalam dosa. Tapi bukan berarti itu membenarkan tindakan kita, menyetujui tindakan kita. Yang kita harus lakukan adalah kita segera bangkit, segera berbalik dari jalan kita yang salah untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Don't give sin an inch. Jangan berikan dosa itu 1 inci saja. Saudara mulai membuka hati terhadap dosa atau kejahatan. Jangan membuka pintu terhadap dosa, meskipun itu besar ataupun kecil. Karena si iblis akan mendobrak pintu kehidupan saudara, sehingga terbuka lebar dan kejahatan semakin besar di dalam hidup saudara dan saya. Kemudian poin yang kedua, stand firm. Cara yang kedua bagaimana kita bisa membentengi kehidupan kita dari serangan si jahat adalah we have to stand firm. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 kalau bahasa Indonesianya adalah lawanlah dia. Tapi saya suka bahasa Inggrisnya. Peter says that stand firm against him. Saudara harus berdiri teguh, tegak.
Kalau kita berbicara kembali mengenai seekor singa, atau nggak usah singa lah, anjing aja. Suatu ketika saudara jalan-jalan di kompleks misalnya, perumahan, ada anjing yang kelihatannya begitu agresif. Pada waktu itu saudara mungkin sedang jogging, sedang lari ya. Nah, atau naik sepeda, saya sering melihat anak-anak itu dikejar anjing ketika dia naik sepeda. Setelah saya memelihara anjing beberapa lama, saya mengerti bahwa seekor anjing itu tertarik pada hal yang dinamis atau bergerak. Dulu waktu kecil, ketika ada anjing yang kelihatannya, wah kita waktu kecil takut ketika melihat apalagi anjingnya gede gitu ya. Sehingga refleks kita yang pertama, apa yang saudara lakukan? Biasanya kita cenderung akan lari. Karena kita takut. Nah, seorang safari rangers, dia mengatakan seperti ini. Ketika saudara dan saya itu berhadapan dengan binatang apapun, pada waktu itu konteksnya dia mengatakan ketika saudara berhadapan dengan seekor singa, dikatakan running away is last thing you want to do. Melarikan diri, itu adalah hal yang terakhir yang saudara akan lakukan. Karena dikatakan justru ketika saudara lari, insting dari singa ketika saudara melihat lari, dia akan mengejar saudara karena dia melihat bahwa buruannya ini adalah buruan yang lemah. Sama, waktu anjing juga, kalau saudara dikejar anjing, saudara harus berdiri tegap, jangan takut, lihat anjing tersebut. Saya sudah mempraktekkan ini beberapa kali, dan ternyata benar. Bahwa anjing yang sebelumnya itu menggonggong, mau ngejar saya, ketika saya tidak berusaha lari, saya tenang, saya menghadapi dia, ternyata anjing tersebut hanya gonggong-gonggong, kemudian dia pergi. Sama halnya dengan iblis. Tahukah saudara bahwa saudara adalah anak raja? Saudara adalah anak Allah. Ada kemuliaan Tuhan di dalam diri saudara dan saya. Dikatakan bahwa roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Dengan kuasa dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, sesungguhnya saudara dan saya tidak perlu takut untuk menghadapi kuasa dari si jahat. Stand firm. Ketika saudara melakukan itu, iblis tidak akan berani untuk mendekat. Kalau kita baca, Yesus dicobai oleh iblis. Yesus tidak takut terhadap iblis. Tapi Yesus menghadapinya dengan apa? Dengan firman. Meskipun iblis memutarbalikkan firman Tuhan begitu rupa, memancing saudara, memancing Yesus untuk bisa jatuh ke dalam dosa kesombongan, keserakahan. Tapi Yesus tahu firman yang sesungguhnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Berapa banyak waktu dari kita berikan untuk sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan? Kalau saudara dan saya melakukan hal tersebut, kita menjadikan firman Tuhan sebagai senjata kita untuk melawan setiap godaan-godaan yang ada di dunia ini, maka dipastikan kita akan menang menghadapi hal tersebut. Amin saudara? It's a lesson that I apply when I fight the devil, dikatakan. Do you know why evil is powerful? Because evil borrows power from your fear. Iblis itu senang banget ketika saudara takut. Kenapa? Ketika kita takut, kita lupa dengan Tuhan. Ketika kita takut, itu menunjukkan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di masa-masa pandemi seperti ini, berapa banyak di antara kita yang takut, yang khawatir akan masa depan. Ya, memang kalau secara realita, ada di antara kita juga yang mengalami keluarga kita meninggal. Baru saja ipar saya meninggal. Apakah itu tidak menggoncang diri saya dan keluarga? Itu sangat-sangat menggoncang, saudara. Tapi saya bersyukur saya punya Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Pasti ada yang baik di dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut.
Kita percaya bahwa dalam setiap badai kehidupan pasti akan reda, pasti akan indah pada waktunya. Amin saudara. Poin yang ketiga, be strong. 1 Petrus 5 ayat 9, dengan iman yang teguh. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya, dikatakan be strong in your faith. Jadilah kuat dengan iman saudara. Kita manusia, kalau kita belajar secara biologi, sesungguhnya di meja makan saudara, di dapur saudara, atau mungkin ada di tangan saudara, banyak sekali bakteri-bakteri yang tidak terlihat. Bahkan dikatakan bahwa kita ini sebenarnya kumpulan-kumpulan sel dan bakteri. Bakteri itu banyak sekali di tubuh kita. Saya mau katakan seperti ini, bakteri, virus, itu tidak menyebabkan saudara dan saya sakit. Mungkin pernyataan ini kontroversial, mungkin ada saudara yang bergerak di bidang kesehatan. Tapi saya mau katakan kebenarannya seperti ini. Bahwa penyebab saudara dan saya sakit adalah karena saudara dan saya tidak memiliki imun di dalam tubuh kita yang baik. Itulah kenapa akhir-akhir ini begitu banyak orang yang akhirnya menyadari hal tersebut. Mereka mengubah pola hidup mereka. Ya, dalam setiap masalah, kalau kita belajar untuk positif melihat segala sesuatunya, pasti ada sesuatu yang membawa kita kepada kebaikan. Contohnya adalah banyak teman-teman saya yang sebelumnya tidak pernah olahraga, sekarang mereka jadi hobi olahraga. Banyak orang-orang yang sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi vitamin, tidak pernah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, sekarang mereka belajar untuk memperbaiki gaya hidup mereka. Karena apa? Tujuannya cuma satu, untuk memperkuat imun tubuh kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berperang, tubuh kita ini berperang andai kata kita terkena virus corona. Saya melihat bahwa orang dengan imun di dalam tubuhnya yang baik. Kalau saudara baca pesepak bola profesional, sekalipun mereka juga terjangkit wabah dari corona. Tapi lihat, karena mereka memiliki gaya hidup yang sehat, pola makan yang sehat, ya, istirahat yang cukup, mereka cuma mengalaminya paling lama itu cuma 1 minggu dan mereka tidak memiliki efek apa-apa. Itu karena mereka memiliki imun tubuh mereka yang baik. Demikian juga halnya dengan dosa atau godaan. Saya mau katakan temptations don't cause you sin. Godaan, cobaan itu tidak menyebabkan saudara berdosa. Kehidupan spiritual yang lemahlah yang mengakibatkan saudara dan saya jatuh ke dalam dosa. Saya ulangi. Jadi godaan-godaan yang ada di dunia ini, bukan itu yang menyebabkan saudara dan saya jatuh ke dalam dosa, bukan itu. Yang menyebabkan saudara dan saya jatuh ke dalam dosa adalah karena kita tidak punya kehidupan spiritual yang baik. Kita tidak punya fondasi yang baik secara spiritual, sehingga ketika ada godaan datang, kita akan dengan sangat gampangnya jatuh ke dalam godaan tersebut dan berdosa. Berbicara mengenai strong spiritual immune, bukan berbicara mengenai kehidupan religius. Bukan berbicara mengenai seberapa sering saudara misa harian atau misa mingguan atau saudara ikut persekutuan doa atau komunitas, bukan itu. Tapi kehidupan spiritual yang kuat itu didasari adalah kehidupan hubungan relasi saudara secara pribadi dengan Tuhan. Karena tidak semua orang yang melayani di gereja, tidak semua orang yang rajin ke gereja atau melakukan kegiatan religius, mereka sungguh-sungguh memiliki relasi dengan yang disembahnya. Belum tentu.
Itulah kenapa yang membuat kita kuat, yang membuat kita sehat secara spiritual adalah saudara memiliki kehidupan atau hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri saudara sendiri. Your spiritual life is how much love you have in your life. Kehidupan spiritual saudara adalah seberapa banyaknya kasih itu sendiri yang saudara miliki di dalam hidup dan hatimu. Dikatakan to make your physical immune system strong, you need nourishing food. Kalau saudara ingin memiliki imun tubuh secara fisik yang kuat, saudara perlu makanan-makanan yang sehat, yang berkualitas. But to make your spiritual immune system strong, you need nourishing love. Supaya saudara dan saya memiliki spiritual immune yang kuat di dalam kehidupan kita, kita perlu kasih dari Tuhan. Apa hubungannya kalau saudara mungkin tadi ada yang bertanya-tanya, apa hubungannya dengan bacaan kita pada hari ini? Bagaimana Yesus mempersiapkan dirinya sebelum dia sebentar lagi akan dicobai di padang gurun oleh si iblis. Di dalam Matius 3 yang kita baca pertama kali tadi ayat 17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sebelum Yesus memulai pertempurannya dengan iblis, dicobai oleh iblis, dia sudah menerima vitamin dari Bapanya. Dia sudah menerima pernyataan dari Bapa di surga. Bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dia tahu identitasnya sebagai anak Allah. Tahukah saudara bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Dan Allah mengasihi kita begitu luar biasa. Buktinya apa? Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya, maka ia memberikan putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, supaya saudara dan saya memperoleh keselamatan. Apapun kata dunia tentang saudara, apapun keadaan ekonomimu, status sosialmu, itu tidak mengubah kenyataan bahwa saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Kalau kita tahu identitas kita sebagai anak-anak Allah, kalau kita tahu hal tersebut, maka kita akan bisa menerima diri kita, kita akan bisa mengasihi diri kita akan bisa mengasihi orang lain, dan terlebih kita akan bisa mengasihi Allah karena Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Saya akan tutup dengan sebuah pernyataan seperti ini. Every temptation is a temptation to doubt God's love for you and your identity in Christ. Setiap cobaan, setiap godaan dari si jahat, itu adalah godaan untuk saudara, membawa saudara untuk meragukan kasih Allah terhadap saudara dan identitasmu di dalam Kristus. Saya bersyukur bahwa firman Tuhan ini berbicara secara pribadi kepada saya juga. Masa lalu saya penuh dengan segala sesuatu yang buruk. Saya tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi bahwa saya lahir di keluarga yang biasa-biasa aja. Karena saya selalu membandingkan diri saya dengan orang lain, dengan kehidupan ekonomi keluarga yang lain, dengan apa yang mereka pakai untuk berkendara. Saya minder pada waktu itu. Tapi begitu saya tahu identitas saya sebagai anak-anak Tuhan, maka hal-hal dunia ini tidak lagi terlalu berarti dibandingkan dengan kasih Tuhan yang saya terima. Hari ini saya berdoa bagi saudara. Kalau saudara masih meragukan kasih Tuhan, mari kembali kepada kasih-Nya. Tangan Bapa selalu terbuka bagi saudara. Dia ingin memanggil saudara, anak-anak yang hilang, ayo kembali kepada Bapa. Maka dikatakan bahwa Dia akan mengadakan pesta. Dia akan mengadakan feast, perjamuan untuk menyambut kembalinya sang anak yang hilang, yaitu saudara dan saya. Mari kita bersatu hati dalam doa saat ini. Terima kasih Tuhan.
Kami tahu kasih-Mu begitu luar biasa, begitu besarnya dalam setiap kami. Engkau menerima kami apa adanya, terlepas dari dosa dan kesalahan kami. Dan hari ini kami belajar bahwa kami pasti akan mampu untuk menghadapi segala godaan, cobaan dari si iblis yang berusaha untuk menjatuhkan kami, menarik kami dari rencana dan kasih-Mu. Kami tahu bahwa di dalam-Mu lah sesungguhnya satu-satunya kekuatan yang bisa kami andalkan. Ibaratnya sebuah kapal, Engkaulah jangkar bagi kami, sehingga kami tidak terombang-ambing oleh ombak kehidupan ini. Kami serahkan setiap diri kami saat ini Tuhan, apapun pergumulan kami. Biarlah setiap pergumulan ini tidak menjatuhkan kami, tidak membuat iman kami goyah, tidak membuat percaya kami goyah terhadap Engkau. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami selalu mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan saudara, semoga firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Terus bersyukur, terus memuji Tuhan, terus berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Karena Dia selalu rindu kepada saudara dan saya. Mari saat ini bersama dengan tim pujian, kita naikkan hati kita, pujian kita, suara kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Now I'm alive to tell a story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. And I'm so glad that my freedom wasn't